mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan kembali hari ini dalam nuansa kebahagiaan dan ceria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat berbagai beban, penyakit apapun dalam diri kita sehingga kita masih bisa beraktivitas mencari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita bagian daripada pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Sebelum saya mulai membahas tentang kajian kita pada hari ini, kita mendengarkan dulu dari bacaan Quran dari Ustaz Iksan. Mudah-mudahan kita bisa berkah pada pagi yang Allah berbagi. Pada Ustaz, kami persilahkan. Waalaikumsalam. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله وما Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah bacakan Quran. Mudah-mudahan kita bisa berhikmah dan berkah. Beliau luar biasa cara bacanya, membuat hati saya juga yang menangis. Bagus. Pembahasan kita hari ini judul hari ini kembali kita sudah bab masalah tahara, terus sedikit lagi kita masuk di bab sholat. Namun saya selesaikan dulu yaitu pelajaran kita, yaitu masuk pada
pembahasan masalah haid dan nifas. Haid dengan nifas. Saya rasa dulu sudah berpengalaman dalam hal ini, cuman secara hukum, secara syariah perlu saya menjelaskan agar kita bisa memahami dan bisa mengetahui, karena agama kita merupakan agama paling sempurna di seluruh agama yang ada di permukaan bumi. Ada seorang sahabat pernah ditanya sama seorang Yahudi, saya sudah lupa sahabat itu, kalau bukan Salman Al-Farisi atau Abu Darda. Dia pernah ditanya ketika Rasulullah wafat, dia ditanya oleh orang Yahudi, lalu dia sampaikan bahwa apakah Nabi kalian pernah mengajarkan tentang ilmu tata cara buang hajat? Para sahabat ini mengatakan, oh, Nabi kita dia mengajarkan sebelumnya sebelum beliau wafat. Sampai-sampai cara buang hajat itu beliau mengajarkan, bahkan sampai ya belum soalnya itu beliau menjelaskan. Jadi semua itu Rasulullah semua menjelaskan. Tidak pernah beliau menyembunyikan tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah masalah haid dan nifas. Ini mungkin sering sudah kebiasaan bagi kaum muslimah yang sering dapat problem seperti ini. Ada 3 pelajaran dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama adalah definisi masalah haid. Haid, para ulama mengatakan damu yurkhihi ar-rahimu idza balagatul ma'al ya'tadu wa fi awqati ma'lumati. Jadi haid, mohon maaf, adalah sebuah gumpalan darah yang keluar dari rahim apabila seorang perempuan itu mencapai baliknya. Dan darah ini adalah datang pada kebiasaan-kebiasaan wanita yang telah ditentukan waktu. Hikmah di balik itu adalah sebagai, kata para ulama, tarbiyatul walad, sebagai pendidikan anak. Kata para ulama, wa aqallu yawman wa lailatun, dan darah haid itu paling kurang itu sehari bahkan semalamnya, dan paling banyak yang menimpa seorang wanita ketika datang haid itu 15 yawman, sampai dengan 15 hari. Wa ghalibuhu 6 wa 7 ayyam, dan pada umumnya wanita yang datang haid, yang dapat haid ini adalah pada umumnya itu 6 sampai dengan 7 hari. Kata para ulama, wa aqallu tuhur ay ayyamuhu, maksudnya haid, maksudnya jarang suci bagi wanita itu hari-harinya adalah berkisar 13 hari atau dengan 15 hari. Waqfaruhu tuhri la hadda lahu, dan tidak ada batasan dalam kesucian. Namun pada umumnya para ulama mengatakan itu salatun aw arba'atun 23 hari atau dengan 24 hari. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi wanita yang dapat haid ada 3 golongan. 3 golongan disatukan dalam ulama fikih. Yang pertama itu disebut dengan muqtadatun, wanita pemula, wa mu'tadatun, kebiasaan wanita, wa mustahadatun, yaitu mustahadah, dan ada dijelaskan dalam 3 golongan ini memiliki hukum tersendiri, ya. Muqtadatun wanita pemula, kemudian itu mu'tad, kebiasaan wanita, dan mustahadah. Wanita mustahadah dan ada mustahadah. Penjelasan pertama itu adalah al-muqtadatun, wanita pemula, yaitu allati tara damul awal marrati, yaitu wanita pemula ini apabila dia melihat darah pertama kali, dan hukumnya adalah hukum pemula. Idza ra'aitu damu taraktus salat wa sawm wal watwa. Kata ulama, jika wanita itu dia pertama kali melihat darah, maka dia meninggalkan salatnya, dia meninggalkan puasanya. Artinya dia dilarang salat, kan? Dia meninggalkan salatnya, meninggalkan puasanya, kemudian dia meninggalkan hubungan jima atau menggauli. Wa intazalat tuhra, hingga wanita ini pemula ini dia menunggu sampai dia suci. Lalu para ulama mengatakan fa idza ra'athu ba'da yawmin wa laylatin aw akthara ila 15 yawman, dan apabila itu wanita itu jika dia melihat darahnya atau hari ini atau besoknya lagi dan semalamnya, dan dia masih melihat sampai dengan 15 hari,
dia sudah umur 15 hari, kata para ulama, iqtalat wa salat, maka dia wajib mandi 15 hari, dia wajib mandi dan dia melaksanakan sholat. Dipaham ya? Ya. Kalau tidak sesuai, ibu ini kan punya apa namanya kewajibannya dia punya hak, nanti bisa dikritik. Sabar, ini saya jelaskan saja ada fikihnya saja. Kemudian itu para ulama mengatakan itu, jadi untuk wanita pemula tadi, la in istamarra ma'ahadda ba'da 15 yawman, kata para ulama, jika wanita pemula tadi dia masih melihat ya setelah 15 hari maksudnya masih ada darah, misalkan masih ada darah yang terus mengalir atau datang terus, kata para ulama mengatakan berat mustahadah ba'da dzalik, itu disebut dengan darah mustahadah. Mustahadah masih selesai haid, masih ada darah kan? Nah, para ulama mengatakan hukum mustahadah, dan hukum bagi wanita itu disebut dengan hukum mustahadah. Lalu para ulama mengatakan wa in taqatta adamul khilal 15 yawman, lalu apabila darah itu sudah terputus ya semenjak sebelum 15 hari dalam suatu keadaan, misalkan perempuan sudah pusing atau stres, ya stres sehingga terhenti misalkan, maka antara yawman atau yawmain, lalu dia melihat itu 1 harinya 2 harinya, maka dia sudah terputus, wa innaha tasilu wa tusalli, maka dia wajib perempuan tersebut dia mandi dan dia melaksanakan sholat kullama ra'at tuhra, jika dia melihat sudah bersih, wa ta'khudhu kullama ra'at dam, dan dia kalau masih ada darahnya maka dia menunggu setiap kali, dia menunggu sholat setiap kali dia melihat darah. Dipahami ya? Yang kedua, para ulama menyatakan itu ada namanya al-mu'tada, golongan kedua itu wanita yang sudah mengalami kibasan haid. Wa hiya man kanat laha ayyam ma'lumatun tahiduha min asy-syahri wa hukmuha. Para ulama mengatakan itu jika keadaan wanita sudah mengalami kibasan dan dia memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan, maka itu adalah haid dan setiap bulannya, maka hukumnya dia mu'tada, sudah kebiasaan. Kata para ulama, nah wanita seperti ini tatrukus sholat wa sawal watwa ayyama adatnya, maka dia sudah tahu bahwa itu keadaan hari-harinya, maka dia meninggalkan sholatnya dia tinggalkan, puasanya kalau dia berpuasa dia tinggalkan, dan dia tidak boleh melakukan hubungan jima' suami istri di hari-hari yang biasanya. Nah, lalu kalau orang mengatakan bahwa imra'at sufratun al-quddatun ba'da adatiha, kata para ulama, jika dia melihat ya darah itu bukan hitam tapi kuning-kuningan atau dia tidak bersih setelah kebiasaan dia, misalkan haidnya 15 hari katakanlah atau 1 minggu, dia lihat bukan darah hitam tapi dia kekuning-kuningan dan tidak bersih ya, tapi itu kebiasaan dia, kata para ulama mengatakan maka wanita ini dia tidak usah tanggapi seperti itu. Sesuai dengan ada seorang sahabi, seorang perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Atiyah, dia mengatakan begini, kunna la na'udu sufrata uqubatu ba'da tuhur syai'an. Dahulu di masa Nabi kami tidak menyangka ada darah itu dia seperti kuning-kuning dan tidak bersih setelah kami bersuci. Jadi para ulama mengatakan amma idza ra'ati dzalika anna adati, apabila ada wanita ketika dia melihat hal tersebut di hari kebiasaan dia, misalkan darahnya bukan darah hitam tapi warnanya seperti kuning-kuningan, di hari kebiasaan dia, hari-harinya itu haidnya, dia bulannya, dan itu dia berkuning-kuningan dan tidak bersih, maka ulama mengatakan itu merupakan haidnya, falakat bismillahi wa la tusalli wa la tasum, maka dia tidak boleh, maka itu merupakan haidnya, dan dia tidak boleh mandi, dan dia tidak boleh melaksanakan sholat, dan dia juga tidak boleh melaksanakan puasa. Dipahami ya? Kemudian dalam hari-harinya itu ini dulu kan, kalau misalkan hari-harinya dia darahnya bukan hitam tapi kayak kuning-kuningan, tidak bersih, mungkin mengalami sesuatu, dan itu jatuh pada setiap bulannya, maka dia berpikir bahwa ini, karena kalau ulama dia tidak usah mempedulikan itu, maka itu dia merupakan haidnya. Kemudian ada golongan ketiga itu adalah mustahab.
mustahadah itu dulu apa? Mustahadah, pernah dengar istilah mustahadah? Dari istihadah, pernah dengar? Ibu pernah dengar istihadah? Istihadah itu, mohon maaf kalau setelah haid, setelah suci masih ada darahnya. Nah, itu namanya istihadah. Jadi golongan tadi, jadi itu anak perempuan berarti ini kalau dia tadi hal pertama disebut muqtada, kemudian itu mu'tada kebiasaan, kemudian istihadah. Sudah haid, kok sudah suci, itu masih ada darah, itu namanya istihadah. Makanya kalau sudah suci ada darah seperti segar, tapi itu bisa sholat nggak kira-kira? Ya? Nanti kita bahas. Ini bahas ya. Ini bahas. Penting ya itu dulu. Penting ya? Penting. Gitu ya. Ada namanya mustahadah, yaitu adalah seorang wanita yang tidak terputus darahnya. Sudah selesai haid masih ada darahnya. Dan hukumnya itu disebut adalah mustahadah. Para ulama mengatakan, "Idza kanat qabla mustahadah mu'tadatan", apabila sebelum wanita itu sebelum darah mustahadah, maksudnya sebelum dia karena mustahadah setelah 12 hari dia mendapatkan darah kebiasaan. Dia melihat, wanita melihat ya, dia lihat itu di hari kebiasaan dia, bisa masih ada darah, maka dia itu meminta sholatnya di hari kebiasaan di setiap bulannya. Setelah dia selesai dari 15 hari, maka dia boleh mandi dan dia melaksanakan sholat, dan dia juga bisa melakukan hubungan suami istri di hari kebiasaannya. Nah, kalau orang mengatakan wanita telah ada telah, jadi ketika wanita dia tidak memiliki kebiasaan seperti itu, kemudian itu atau wanita memiliki kebiasaan namun dia lupa hari-hari dan tanggalnya, ya, maka para ulama mengatakan maka dia harus memilah darahnya dan sebutnya dari yang lain. Kadang-kadang itu darah itu datang karena warna hitam, kadang dia warna merah, maka wanita tersebut dia menunggu sampai datanya darahnya warna hitam, ya, sampai datanya warna hitam. Lalu setelah itu dia mandi dan dia melaksanakan sholat setelah dia selesai. Dan ini tidak boleh melewati dari 15 hari. Karena problem perempuan dulu seperti itu, dia kadang hari-hari sebelum 12 hari ada warna merah, ada warna hitam, dan dia bingung karena dia kondisinya lupa tanggal-tanggalnya. Maka dia harus mencari tahu, menunggu sampai dari itu dia warna hitam. Kalau dia tahu dari itu, maka sebelum 12 hari maka dia boleh mandi dan dia melaksanakan sholat, puasa, dan dia bisa melakukan jima, misalkan seperti itu. Lalu para ulama mengatakan demikian, jika darahnya itu terpisah misalkan, bukan yang hitam dan bukan yang lainnya, maka perempuan itu harus dia menunggu, karena setiap bulan itu adalah paling umumnya haid itu berkisar 6 sampai dengan 7 hari. Maka jika dia selesai, maka dia mandi dan dia melaksanakan sholat. Ada mustahadah, ini mustahadah tadi. Setelah kita perempuan 15 hari dia mandi, perjalanan sudah selesai, lalu masih ada darahnya, yang jelas itu mandi dari janabah sudah selesai, dan masih ada darahnya darah segar, maka ketika dia mau sholat, itu dia hanya berwudu, dipahami? Maka dia bisa sholat itu, tidak boleh tinggalkan sholat. Yang jelas sudah itu 15 hari sudah selesai, maka dia boleh berwudu saja, lalu dia melaksanakan sholat. Lalu para ulama mengatakan dia menggunakan pembalut dan dia melaksanakan sholat walaupun ada darah yang masih keluar. Dipahami ya? Nah itu. Jadi kalau dulu mohon maaf, karena kita perempuan dari dulu masih dapat seperti ini, terus sudah 15 hari, berarti masih ada darah, maka dia sudah disebut di janabah, maka tetap dia melaksanakan sholatnya. Jadi tidak boleh tinggalkan sholat. Berbeda dengan masih sebelum 12 hari, ya. 12 hari tadi sebelumnya dia tidak boleh melakukan hal yang lain. Baik. Ini ada hadis-hadisnya. Saya bacakan itu ada hadisnya ini. Pertama dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini biasanya itu dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang masih mengeluarkan darah setelah haidnya. Dia bertanya kepada Nabi, lalu Nabi
menjelaskan, kata Nabi, "Latan litanzur iddat al-ayami wal ayyami allati kanat taqduna fi syahri qabla yusibuha alladhi asabaha." Kata Nabi, hendaknya wanita itu dia menunggu beberapa malam dan hari, karena itu merupakan haid bagi wanita di setiap bulannya. Ya, sebelum darah itu datang pada wanita atau dia telah mendapatkan darahnya haid, maka dia meninggalkan sholatnya karena kebiasaan keadaan wanita seperti ini setiap bulannya. Maka jika darah itu sudah selesai, ya, maka dia wajibnya mandi. Kemudian itu dia bisa menggunakan pembalutnya dan dia bisa melakukan sholat. Ini bagi darah orang yang kenal mustahadah, ya, mustahadah. Kemudian hadis dari Fatimah binti Abi Khurais. Ini kasus-kasus ini berkait kepada Nabi langsung, ya. Dia menceritakan bahwa dahulu aku kenal darah mustahadah. Lalu Nabi SAW itu mengatakan kepadanya, "Idza kana damul haid fa innu aswad yu'raf." Kata Nabi mengatakan, darah haid itu adalah darah yang paling hitam yang sudah jelas, sudah diketahui. Maka apabila engkau mendapatkan seperti itu, maka cegahlah, jangan engkau melaksanakan sholat. Faidakan al-akhir, apabila warna itu berbentuk warna hitam seperti basari, maka hendaknya engkau berwudu setelah mandi, ya. Lalu melaksanakan sholat. Lalu kata Nabi mengatakan, darah istiadah itu adalah merupakan irkun itu pembuluh darah, ya. Ini merupakan hadis yang sahih. Yang berikutnya kita masuk ke bab tentang masalah nifas. Ya, hai tadi sebenarnya kalau bertanya silakan di sini kita masuk ke masuk nifas. Nifas dan kharij min al-farji iqbal walad. Nifas itu darah keluar dari kemaluan wanita ketika selain melahirkan. Kemudian tidak memiliki batasan. Kapan saja wanita haid melihat suci, sudah suci, maka wanita itu dia mandi dan dia melaksanakan sholat. Kata para ulama, illa al-waq'a, kecuali dia melakukan hubungan suami istri, dan itu perbuatan yang sangat makruh sebelum 40 hari. Jadi kalau kita sini sudah, kalau kita kan sini sudah paham, banyak rata-rata tidak boleh keluar 40 hari ya, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Memang ini sesuai dengan tuntunan hadis. Ya. Kenapa tidak ini keluar 40 hari? Artinya dia menunggu masa-masa sucinya, seperti itu. Kenapa sampai orang yang nifas sebelum 40 hari itu dilarang untuk berhubungan badan? Karena para ulama mengatakan itu dikhawatirkan itu berpenyakit ketika dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Kata para ulama, amma aktaru fa'arba'u yauman, adapun itu suci itu 40 hari, sebagaimana Nabi SAW dalam sebuah riwayat Ibu Salma mengatakan begini. Ibu Salma, salah seorang sahabat Nabi SAW, dia mengatakan biasanya perempuan itu yang nifas dia menunggu sampai dengan 40 hari. Jadi sudah maklum, sudah jelas di kalangan pemorokoto di sini rata-rata 40 hari punya pandangan seperti itu. Kemudian dia mengatakan begini, saya bertanya kepada Nabi SAW, dia bertanya ini, kan fatul sembaratu bidawat, ya Rasulullah, berapa lama, ya, berapa lama atau berapa hari apabila wanita itu dia menunggu setelah melahirkan, kemudian menunggu suci. Kata Nabi mengatakan arba'ina yawman, dia menunggu 40 hari. Kata Nabi, illa antara kubra qabla dzalik, ya, kecuali dia melihat suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya dia sudah bersuci, mandi janabah maksudnya. Apabila nifas itu sampai dengan 40 hari, maka dia boleh juga mandi dan dia melaksanakan sholat dan dia berpuasa walaupun itu dia belum suci. Saya bersabarnya lagi 40 hari masih ada darah nifas. Tapi sudah 40 hari maka itu sudah suci itu. Maka dia boleh melaksanakan sholat, hukumnya sama dengan darah yang mustahadah. Dipahami ya? Misalkan, boleh masih ada darah, mohon maaf. Itu dia sudah suci 40 hari. Ya, dia sudah bisa melaksanakan sholat dan dia bisa menggunakan pembalutnya. Maka ini sampai dengan darah mustahadah. Nah, sebagai para ahli ilmu, orang-orang dahulu, ya zaman para ahli fikih zaman dahulu mengatakan begini, nifas itu menunggu sampai 50 hari, ada juga 60 hari, sesuai dengan keadaan wanita tersebut, ada juga mengatakan 40 hari. Nah,
40 hari kenapa harus ditetapkan? Karena agar wanita itu menjaga diri agama. Sampai jangan sampai dia tinggalkan sholatnya misalnya. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan 50 hari, 60 hari. Kebetulan di sini sudah sesuai dengan hadis Nabi itu rata-rata 40 hari. Nah, cara bersuci bagi wanita yang nifas. Ada dua cara. Yang pertama itu adalah wanita itu yang sudah nifas ketika dia musibah, perhatikan al-qassutul baida wa hiya ma'un abyad yakhruju ahbatuhu. Pokoknya itu ada perekat yang putih, ada perekat yang putih itu yaitu adalah cairan putih, ya. Namun saya membaca buku yang lain itu sebagian ada wanita yang tidak mengetahui, pokoknya dia tidak tahu cairan putih yang mana. Kalau dia sudah ada seperti itu maka sudah suci. Yang kedua al-jufur itu benda yang turun. Maka seorang perempuan yang nifas ini, ya, dia masukkan kapas atutna bifarjia, dia masukkan kapas di pengeluarannya dalam kondisi kering, ya. Lalu dia melakukan itu sebelum dia tidur atau sesudah tidur. Lalu dia perhatikan litara hal tuhatu awalan taktur. Jadi wanita setelah dia melakukan itu, dia lihat apakah sudah suci, apakah belum suci. Itu tandanya situ dua cara. Dia lihat cairan putih. Kalau dia sudah suci untuk cairan putih atau yang benih-benih, kemudian itu dia masukkan kapas di pengeluarannya. Setelah dia nanti memperhatikan sebelum dia tidur, ya. Dia masukkan sebelum tidur itu sudah tidur, perhatikan apa sudah tidur atau belum. Nah, itu pembahasan. Yang kedua itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh haid dan nifas. Yang pertama adalah al-watu. Al-watu itu orang nifas dan ini adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kata Al-Quran surah Baqarah 222, wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jangan laki-laki mendekati istri sebelum mereka suci. Saya mau tanya ibu apa namanya? Ini kan hukum Islam. Apa hukumnya seorang suami menggauli istri dalam kondisi haid? Ada tahu? Hukumnya apa? Nanti jelaskan di sini. Oke, haram. Apa lagi? Saya jelaskan, ya. Suami menggauli istri dalam kondisi haid seperti mengatakan haram, jelas haram. Ada dua kriteria. Kalau dia misalkan itu dia sudah tahu itu haram, lalu dia sengaja, maka dia murtad dan dia kafir. Berat, ya? Itu berat, mana dua. Kalau dia lakukan itu dalam kondisi dia tidak sadar, dia misalkan syahwatnya datang, dia juga di sini bersyahwat, lalu dia dalam usul yang tidak sengaja, maka dia bertobat. Haram ketika bertobat. Lalu Rasulullah mengatakan itu, dia lakukan itu, maka dia harus membayar kafarah. Membayar kafarah itu, kalau dia melakukan di awal haidnya, maka 1 dinar. Di akhirnya itu setengah dinar. Berat, ya? Nah, berat. Dalam segi hukum kesehatan, ibu bisa berkonsultasi dengan dokter. Kenapa sampai kita tidak boleh menggauli dalam kondisi haid? Apa kesehatannya? Saya bukan ahli, ibu bisa konsultasi dengan ahli dokter seperti itu. Nah, jelas itu Rasulullah sangat melarang hal itu. Yang berikutnya, orang yang haid yang jelas sudah boleh melaksanakan sholat dan puasa. Bahkan puasa itu boleh mengqadha, ya. Kalau dia haid misalkan dalam puasa, misalkan saat Ramadan itu 3 hari, tiba-tiba haid, batalkan dia punya puasa, nanti dia menggantikan pada bulan-bulan yang lain. Kalau sholat, tidak usah dia qadha, ganti. Misalkan dia sholat dulu, haidnya dulu, asa haid, dia tidak usah mengganti, tidak usah mengganti. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa idza hadat al-mar'atu la tusalli wa la tasum. Bukankah wanita yang haid itu mereka tidak melaksanakan puasa dan sholat? Kemudian Aisyah mengatakan, Aisyah ini istri Nabi, dia mengatakan begini, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami beri qada'i shaum. Kami hanya diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan mengganti sholat. Ya, ini hadisnya. Dan kemudian wanita haid tidak boleh masuk di area masjid. Nabi mengatakan la uhillul masjid li haid wala li junub. Tidak dihalalkan, tidak dibolehkan bagi wanita haid masuk masjid dan juga orang junub. Jadi bahasa kita sudah jelas kemarin, ya, perkara apa kemarin, ya, masalah sahara kemarin. Kemudian
wanita yang haid dia tidak boleh membaca Quran. Ya. Nabi mengatakan la yaqra'u junub wa la haid syai'an min Quran. Tidak boleh seorang yang haid atau junub itu membaca Quran. Kemudian semuanya ibu-ibu, ada misalkan kasus perceraian misalkan, bolehkah seorang suami menceraikan istri yang kondisi haid? Boleh. Nah, boleh kan? Boleh. Oke, kita jelaskan sini. Yang kelima, yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang haid, ya, at-talaq, cerai. Ketika ya, karena haid lakukan lakukan menjadi hatta tathar. Mereka Allah mengatakan itu. Wanita yang haid tidak boleh ditalak atau diceraikan, ya. Bahkan wanita itu menunggu hingga dia suci. Oke, suci. Sebelum dia suci, ya, sebelumnya dia wanita tidak boleh disentuh, paham? Tidak boleh disentuh, makanya tidak boleh dijauhi dan tidak boleh diceraikan. Tidak ada satu kisah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah Umar bin Khattab. Dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Mendengarkan hal itu Rasulullah sampaikan kepada dia, kembali kepada istrimu, ya, tunggu istrimu sampai dia suci kembali. Jadi tidak boleh menceraikan istri kondisi haid, tidak boleh disentuh, tidak boleh diintip, tidak boleh. Kalau tidak sudah, tapi mudah-mudahan itu bercerai. Aduh, boleh segala bapak. Nah, ya, itu nanti bisa bergantung psikologi, moralitas, keluar, seperti itu. Nah, yang berikutnya, sesuai yang dibolehkan dalam kondisi haid dan nifas. Tadi larangan sekali dibolehkan. Yang pertama, para ulama mengatakan, ini sudah Islam ya, ibu, ya. Al-mubasyaratu fima dunal fard, secara langsung boleh untuk berjumpa, paham? Itu. Pembantu saya jelaskan ini kali bakal ya. Karena saya dijelaskan ini ya. Dia boleh berjumpa dalam kondisi dia haid. Nah, Nabi mengatakan begini kalau bisa riwayat ini, ya. Nabi mengatakan, "Sana'u kullu syai'in illa nikah." Kerjakan saja para lelaki terhadap suatu istri itu kecuali berjima. Dipahami dulu, dapat ini harus berjelas ini. Haid boleh kita lakukan kecuali jima. Yang berikutnya adalah yang boleh zikrullah ta'ala, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para ulama mengatakan jika tidak ingin berzikir, jika tidak dapat secara serius, maka dilarang secara syariat. Ya, kita lagi haid, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau kita tidak punya dia cuma itu, tidak usah Pak. Tapi kalau kita serius misalkan boleh, itu dibolehkan. Kemudian orang yang haid dan nifas, ya, al-ihram walaupun di Arafah, ya, dia boleh menggunakan pakaian ihram, walaupun di Arafah, kemudian untuk seluruh perbuatan haji dan umrah dilakukan. Illa kecuali apa? Tawaf. Tawaf di Ka'bah. Jadi kalau haid nifas, berangkat haji dan ini tiba-tiba haid. Boleh yang lain lakukan, buku di Arafah, menggunakan ihram, tapi tawaf dan sholat tidak boleh. Gitu ya. Nah ini sesuai dengan sesuai dengan perkataan Aisyah. Aisyah menceritakan ini. Aisyah itu melakukan haid ketika itu. Aisyah melakukan haji haid. Kata Nabi mengatakan, "If'ali, kerjakan saja apa yang haji bagimu, kecuali engkau melakukan tawaf. Hingga kau suci baru bertawaf." Baik. Kemudian yang dibolehkan bagi orang yang haid, maka haid itu ada disebut dengan muwakilatunya. Suami itu misalkan dia punya bekas minum, itu kita istri punya bekas minum haid, boleh itu juga. Bila itu boleh makan bersama-sama juga terjadi persoalan. Tidak ada ketika yang terlalu jorok lah tidak. Karena ini adalah dalam seri riwayat Aisyah mengatakan begini, "Kuntu asyrabu wa ana haid." Dahulu aku minum dan aku dalam kondisi haid, ya. Fa'unawilu, lalu Nabi mengambil suatu gelas itu lalu meletakkan mulutnya di tempat mulutku, lalu Nabi minum. Jadi bukan persoalan. Kalau orang haid, bolehlah kita berjabat tangan, boleh kita makan dan bersama terjadi persoalan. Karena itu sesuatu yang mubah. Ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan terlebih. Kalau dia ada mau bertanya, saya silakan.
ada mau tanya kami kita dengar dulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kali berdiskusi. Silakan berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرنا على المجاهدين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله